untuk mempertemukan pembaca obor dengan penulis obor. Dan pada sesi diskusi yang kali ini, menurut saya cukup unik, karena kalau biasanya kita diskusi dengan Yayasan Pustaka Obor itu yang dibahas adalah karya sastra, kemudian mungkin juga kebudayaan. Nah, yang kali ini kita istilahnya banting setir sedikit gitu. Karena yang dibahas adalah pasar modal. Nah, jadi yang hadir pun kali ini juga nggak main-main nih, Ibu dan Bapak. Karena sudah hadir bersama kita Bapak Fir Abdul Jamal, yang dikenal sebagai legenda pasar modal Indonesia. Nah, sebagaimana tajuk diskusi kita kali ini, yang merancang membeli saham bagi pemula untuk investasi jangka panjang, kita nanti akan mendengarkan tips and trik untuk membeli saham dari Bapak Fier dan juga investasi. Nah, selain itu, nanti kita juga akan mendengarkan kisah hidup seorang legenda pasar modal Indonesia yang ternyata juga tidak mudah. Itu dijelaskan oleh Bapak Fier melalui buku biografinya yang juga diterbitkan oleh Pustaka Obor. Jadi kisah hidup Pak Fier ini bisa kita baca di buku yang ditulis oleh Hasril Caniago. Yang ini merupakan buku ketiga sejenis biografi atau memoir yang diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor. Nah, dari kisah itu tertuang, kalau boleh saya menyimpulkan, bahwa untuk menjadi seseorang yang sukses itu dalam bidang apapun, itu membutuhkan kerja keras dan keteguhan hati. Nah, tapi dari kesempatan kali ini, Bapak Fier akan menceritakan sendiri seperti apa kisah hidupnya dan juga pengalamannya sampai pada titik ini. Nah, jadinya akan ada petuah-petuah hidup dan juga cara-cara jitu untuk merancang dan membeli saham yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda dan pemula yang akan mulai atau sekarang sudah mulai menata karir begitu ya di dunia pasar modal. Nah, oleh karena itu, izinkan saya pada kesempatan kali ini, Dianita Kusuma Pertiwi, untuk memandu jalannya diskusi Oborfest 2021 pada hari ini. Nah, meskipun sudah menjadi sosok legendaris di pasar modal, tapi tetap rasanya kurang lengkap lah kalau saya tidak memperkenalkan beliau. Jadi Bapak Fier Abdul Jamal ini lahir dengan nama aslinya adalah Fier Riang Hepat. Beliau lahir pada 19 Juni tahun 1969 di Pontianak, Kalimantan Selatan. Pak Fier telah mendulang sukses sebelum usia 40 tahun, luar biasa. Dan ini berkat keahliannya berdagang saham atau stock trading. Dan konon pernah mengelola aset dan portfolio sampai senilai 900 juta US dollar. Nah, kita nanti akan coba cari tahu juga seperti apa itu ceritanya. Kemudian kegiatan bisnis beliau terbentang dari Jakarta, Singapura, Malaysia, sampai ke Cina. Dan beliau saat ini merupakan CEO dan Chairman dari perusahaan yang ia dirikan, yakni Fier Corporation Limited dan Morningstar Capital. Riwayat pendidikan beliau meliputi Finance Business School of Los Angeles, the Asian Institute of Management Manila, dan Harvard University in Harvard Business School. Dan kemudian Pak Fier juga sempat dinobatkan sebagai investor paling sukses di Indonesia oleh Viva News, serta The Best IPO Investor Group oleh majalah Property and Bank. Jadi luar biasa, dari profilnya saja kita sudah kayak, wow, bagaimana bisa seseorang bisa mencapai titik itu. Nanti kita akan mendengar petuah-petuah dari Bapak Fier. Nah, tidak hanya narasumbernya hari ini yang luar biasa, karena yang spesial lain adalah sesi diskusi Oborfest kali ini ada harga khusus untuk buku Fier Abdul Jamal Legenda Pasar Modal Indonesia, yakni diskon sebesar 25% dari harga Rp190.000 menjadi hanya Rp142.500. Tautan pemesanannya nanti akan diinformasikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Jadi nanti silakan sambil dicari informasinya. Dan selain itu, saya harapkan juga Ibu dan Bapak dan teman-teman juga jangan lupa mengisi daftar hadir. Ya nanti juga tautannya akan dibagikan. Karena di akhir nanti, nama-nama Ibu dan Bapak nanti akan digunakan untuk mengundi roda keberuntungan. Dan nanti akan ada 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah voucher gratis baca e-book terbitan Obor sepuasnya selama 1 bulan untuk 3 orang yang beruntung. Dan tidak lupa juga kalau misalnya nanti di tengah-tengah saat Pak Fier presentasi, Ibu dan Bapak ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom chat Zoom. Nanti akan kita diskusikan bersama Pak Fier. Terutama mungkin kalau ada yang terpikir mau sedikit cari-cari saran atau mentor dari Pak Fier, bisa disampaikan langsung nanti di kolom chat. Nah, baik, tanpa berlama lagi, sekarang saya akan menyapa narasumber kita. Selamat siang Pak Fier. Bagaimana kabarnya Pak?
Mohon maaf masih di mute. Iya. Ya. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah meskipun cuacanya dari pagi tadi terlalu hujan tapi Dari tetap malam. semangat. Iya. Baik, terima kasih Pak Fier atas kesediaan dan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Saya persilakan kepada Bapak Fier untuk menyampaikan paparannya kepada para audiens. Silakan Pak. Oke, selamat siang semuanya. Senang bisa menyapa Anda lagi hari ini dan berbagi ilmu. Apa yang mau saya sampaikan sesuatu yang sangat sederhana. Jadi Anda juga nggak usah stres ataupun deg-degan apa ini yang mau disampaikan. Sederhana sekali. Karena saya nggak mau ngajarin ilmu yang sulit-sulit, yang tidak membuat Anda juga sukses di pasar saham ataupun di pasar modal. Oke, pertama yang mau saya ajarkan adalah trading like market maker. Wah, Pak, gimana itu? Saya modalnya kecil kok, Bapak udah ngajarin saya jadi market maker. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk punya mindset seperti pedagang saham. Cuma Anda sekarang masih kecil, tetapi mindsetnya saya buat dulu Anda sebagai market maker. Dan untung konsisten 20% setiap bulan. Itu yang paling penting. Trading like a pro, trading like market maker, dan untung 20% setiap bulan dengan modal kecil. Nah, ini yang penting. Kalau untung 20%, modal gede, itu biasa. Semua orang bisa lakukan, dan banyak orang bisa lakukan. Modal gede, untung gede. Ini modal kecil, untungnya 20%. Gimana sih? Nah, oke, pertama, sebelum saya memulai, tentunya saya tidak tahu average umur yang datang ataupun yang ikut hari ini, terus latar belakang pendidikannya, terus apakah ibu rumah tangga, apakah profesional yang bekerja di kantor, apakah pegawai negeri. Oke, nggak ada masalah. Apapun latar belakang Anda, dengan mempelajari ilmu saya, Anda tidak perlu jago-jago amat. Bahkan yang paling bodoh sekalipun bisa cuan. Ya, contoh adik kandung saya sendiri. Adik kandung saya sendiri itu nggak pintar-pintar amat. SD aja nggak lulus gitu loh. Jadi bisa cuan sekarang 5 juta sebulan. Nah, oke, sekarang kita mulai dulu sebelum kita belajar sesuatu ilmu, tentunya kita harus tahu ilmu itu bermanfaat apa tidak. Kenapa Anda memilih pasar saham? Kenapa Anda memilih capital market? Jadi jangan Anda masuk ke capital market hanya dengar-dengar orang bahwa kalau di capital market itu cepat kaya. Memang benar, Anda bisa cepat kaya, tapi Anda juga bisa cepat bangkrut. Kenapa? Research membuktikan di Amerika bahwa orang yang kaya dari saham bisa hancur, lebur, dan kehidupannya bisa lebih hancur dari sebelum dia menang saham ataupun menang trading di saham. Wah, ngeri sekali Pak. Ya memang ngeri. Kenapa? Uang yang Anda dapatkan dari capital market bisa membuat Anda bertahan lama dan menjadi lebih baik, tetapi bisa juga membuat Anda hancur. Makanya banyak teman-teman saya yang masuk di capital market sukses. 2 tahun berikutnya, gone, habis. Nggak berbekas lagi. Bangkrut sebangkrutnya. Bahkan pinjam duit aja udah nggak ada kelasnya. Kalau orang pinjam duit 1 miliar itu masih ada kelasnya. Minjam duit 300.000. 300.000 kan itu udah benar-benar hancur sama sekali. So, jadi Anda harus lihat apa basisnya. Oke, capital market. Why capital market? Sejak tahun 1900, kalau Anda nanti lihat presentasi, bahan presentasi yang akan saya bagikan nanti, mulai dari tahun 1900, start sampai 1921, itu saham naik. Bahkan di Perang Dunia, tahun 1942 itu masih naik. Setelah 42 ke sana, mulai turun, sampai tahun begitu 45 mulai naik lagi. Terus kemudian 82 ada crash sedikit, naik lagi, sampai tahun 2008 ada crash lagi. Tapi kalau sampai hari ini kita lihat chartnya naik terus. Artinya apa? Artinya pasar saham
merupakan marketplace yang umurnya udah ratusan tahun. Ya, jadi kalau orang sekarang baru sibuk mengenal dunia digital, marketplace digital, bursa saham udah digital, lebih dari digital. Jadi umurnya udah ratusan tahun, dan marketplace yang tidak mempertemukan buyer dan seller secara fisik, yaitu pasar saham. Jadi umur pasar saham sudah ratusan tahun, jadi pada saat sekarang kita sudah di industri digital, harusnya bisa membuat ataupun memberikan manfaat ataupun faedah yang lebih banyak bagi kita. So, jadi pilihan utama adalah karena tempat dagang di sini eksis sudah cukup lama. Artinya, kalau marketplace-nya sudah cukup lama, tetapi orang-orang yang di dalamnya keluar masuk seperti mati satu tumbuh seribu, Anda bisa bayangkan, Anda mau jadi yang mana? Anda mau yang sukses, kemudian 2 tahun hilang, atau Anda mau pelan-pelan tapi sukses terus? Karena Bill Gates mengatakan, setiap orang berpotensi menjadi kaya raya. Ya, ingat, saya ulangin lagi, setiap orang berpeluang dan berpotensi menjadi kaya raya. Tetapi tidak semua orang bisa bertahan lama menjadi kaya. Jadi kalau Anda sekarang miskin itu temporari. Miskin itu sementara. Satu saat Anda bisa Anda menjadi kaya raya. Jadi Anda tidak bisa memilih orang tua Anda siapa. Anda lahir dari keluarga yang kurang mampu, nggak masalah. Bapak saya juga bukan orang kaya. Kalau Anda lahir miskin, bukan salah Anda. Tapi problemnya kalau Anda mati miskin, that's your problem, that's your mistake. Ya, jadi itu kesalahan Anda. So, jadi Anda sekarang clear, sudah jelas, kita masuk di pasar saham karena marketplace digital ini sudah reputasinya udah ratusan tahun, kredibel, dan bahkan sekarang Anda tidak usah khawatir uang Anda hilang. Karena apa? Anda punya RDN sendiri, tidak seperti dulu. Dulu Anda transfer ke sekuritas, Anda beli, uang Anda bisa hilang kalau disalahgunakan oleh pemilik ataupun owner daripada sekuritas. Seperti kasus dulu Sarijaya Sekuritas. Anda bisa baca di Google. Itulah mendasari kenapa sekarang ada RDN. Jadi ada segregate account yang memisahkan antara uang sekuritas dan uang nasabah. Ya, jadi itu dulu kita clear dulu di situ. Di titik pertama ini adalah kenapa pasar modal. Kenapa nggak industri yang lain? Oke. Kalau Anda sekarang lagi kerja, masih bekerja, belum berani bakar jembatan untuk full time menjadi trader saham, nggak masalah. Anda bisa gunakan yang namanya strategi investing. Tetapi apabila Anda sudah siap menjadi trader saham dan berani bakar jembatan, apalagi Anda sekarang udah punya tabungan sedikit-sedikit, terus kemudian waktu sekarang Anda kerja juga gajinya juga sedikit-sedikit juga, jadi ya apalagi yang Anda tunggu, Anda bakar jembatan, Anda berhenti full time trader. Jadi full time trader saat ini juga. Oke, sekarang setelah Anda memutuskan masuk di pasar saham, sekarang Anda pilih apa strategi yang Anda mau pakai. Kalau Anda yang tadi masih kerja, Anda bisa gunakan investing strategi. Kalau Anda yang sudah siap bakar jembatan dan menjadi full trader, Anda bisa kombinasi dua, scalping dan investing. Jadi itu dua kombinasi yang cukup bagus. Nah, sekarang bagaimana Anda memulainya? Oke, sekarang ini yang kedua. Tadi pertama Anda udah pilih pasar sahamnya, kedua Anda udah pilih strateginya, sekarang action plan-nya apa? Habis ini Anda buka yang namanya RDN. RDN itu buka akun di sekuritas supaya Anda bisa jual beli saham melalui RDN Anda. Anda punya BCA, Mandiri, BNI, boleh. Yang sesuai yang ditentukan oleh sekuritasnya. Setelah Anda buka RDN, Anda kemudian menyetor sejumlah dana yang sesuai Anda punya. Tapi pertanyaan berikutnya,
Berapa RDN Pak yang harus saya siapkan? Oke. Jika Anda punya modal 10 juta, Anda buat 9 RDN. 9 RDN kenapa harus banyak Pak 9 RDN? Karena 9 RDN itu untuk membantu Anda untuk trading dengan beberapa strategi. Contoh, mana yang akun Anda pakai untuk scalping, jangan dicampur aduk dengan yang investing. Saham-saham yang sudah nyangkut, jangan Anda average terus. Berapa banyak duit Anda juga Anda nggak bisa average harga sampai di bawah. Itu memerlukan modal yang banyak kalau Anda tidak punya 9 RDN. Makanya Anda siapkan 9 RDN, 9 RDN itu kemudian Anda bagi mana yang scalping, mana yang investing, mana juga yang Anda pakai untuk averaging. Untuk saham-saham Anda yang nyangkut di atas. Oke, sekarang RDN sudah siap, akun sudah siap, sekarang Anda sudah mulai siap bertransaksi. Oke, saya selalu menyarankan Anda bertransaksi di saham-saham yang fundamentalnya kuat, ataupun yang fundamentalnya bagus. Kenapa? Jangan Anda bertransaksi di saham yang fundamentalnya jelek. Jika fundamentalnya jelek, biasanya dia hanya digerakkan temporary, sementara, setelah itu jatuh lagi. Nah, kalau sahamnya turun sampai harga 50 perak dan tidur like sleeping beauty, maka Anda akan kehilangan semua investasi Anda. So, jadi yang paling penting adalah fundamental. Bagaimana Pak cara melihat perusahaan dengan fundamental yang bagus? Ada aplikasi yang gratis namanya RTI Business. Tulisannya RTI Business, bahasa Inggris. Ya, RTI Business, Anda download dari situ. Setelah Anda download, Anda pelajari semua fitur-fiturnya. Anda pelajari semua informasi tentang emiten apapun. Contoh, begitu Anda klik profile, Anda akan tahu kapan saham ini melantai, berapa lembar saham yang diterbitkan pada saat melantai, harga perdananya berapa, proceed IPO-nya berapa, pemegang sahamnya siapa, ada semua komplit. Ya, nah, begitu Anda klik ke fitur key statistik, Anda bisa lihat market cap-nya berapa, sales-nya berapa, asetnya berapa, hutangnya berapa, operating profit-nya berapa, dan net profit-nya berapa. Anda bisa klik detail di situ. Nah, setelah Anda pilih saham-saham itu, Anda buat yang namanya indeks pribadi. Apa itu indeks pribadi? Kalau di bursa saham, Anda kenal yang namanya LQ45. Kumpulan saham-saham LQ45 dengan likuiditas yang tinggi, dengan market cap yang tinggi. Kemudian ada lagi indeks Kompas 100, ada lagi indeks syariah, ada lagi indeks kehati, dan lain-lain. Banyak sekali indeks. Anda perlu buat indeks pribadi. Seperti Anda bisa cek di Instagram saya punya indeks pribadi, VR Index. Itu saham-saham pilihan saya. Jadi Anda punya saham-saham yang Anda pilih, dan Anda masukkan sebagai favorit ataupun watch list dari saham-saham yang Anda pilih. Nah, jadi setelah Anda pilih saham Anda, baru kemudian Anda belajar melihat running trade. Running trade Anda bisa lihat melalui HP ataupun melalui laptop. Kalau simpelnya Anda bisa pakai HP. HP-nya juga nggak usah yang mahal, yang 800.000, yang 1 juta cukup. Tapi jangan install yang lain selain untuk online trading, ya. Jangan ada WhatsApp, jangan ada kamera, yang foto-foto banyak di situ, dan aplikasi-aplikasi jangan. Jadi blank saja, hanya ada online trading. Jadi bisa nggak berat HP-nya di situ. Oke, sekarang Anda udah siapkan HP, udah siapkan monitor, udah belajar lihat running trade. Anda coba belajar operasikan bagaimana buy, bagaimana sell,
bagaimana amend, ya, mengganti harga dan lain-lain, bagaimana withdraw, terus kalau ada udah untung, bagaimana withdraw-nya, terus kemudian kalau Anda membeli kelebihan, biasanya ada tagihan di T+2, Anda lihat berapa margin equity Anda belajar semua fitur-fitur. Saya rasa itu terlalu teknis, nggak mungkin saya jelaskan di sini. Anda bisa belajar sendiri dan tanya dengan sales di sekuritasnya. Oke, sekarang kita mulai, sudah siap? Oke, Anda mau trading apa? Yang scalper, kita mulai dari scalper. Scalper, apa itu scalper? Scalper itu kita, di bahasa umumnya di bursa itu nyopet, ya, biar gampang lah. Kalau saya pakai istilah-istilah yang sulit juga nanti repot kita ngertinya. Scalping ataupun scalper adalah trading day yang kita lakukan dengan ritme ataupun speed yang begitu cepat. Jadi Anda beli, begitu naik, Anda jual. Anda beli, langsung jual. Market tutup jam 3, usahakan sudah clear posisi. Jadi tidak ada lagi posisi yang menggantung untuk besok harinya. Karena besok harinya Anda nggak tahu dia naik atau turun. Oke, sekarang untuk scalping, strategi apa Pak yang paling tepat? Saya sampaikan kepada teman-teman di sini bahwa untuk scalping, kita tidak memerlukan indikator technical analysis apapun, tidak perlu. Ya, scalping pada saat market buka, begitu open sama dengan low, Anda langsung beli. Contoh hari ini, kalau Anda bisa lihat, CPRO. CPRO hari ini open sama dengan 91, low sama dengan 91. Hari ini dia terbang 17%. Nah, kalau dia terbang 17%, naik 17%, ya Anda jangan jual juga di 17%. Kalau Anda saya selalu memberikan edukasi, 1% itu adalah keputusan Anda harus jual. Tapi ternyata dia naik 5%, artinya alhamdulillah hari ini Anda dapat bonus, jadi 5%. Jadi 1% harus jual. Kenapa? Ada juga saham yang naiknya hanya 3%, terus turun lagi. Jadi kalau Anda sudah untung 1%, segera jual. Ada yang bertanya, Pak Fir, kalau untung cuma 1% kecil dong. Memang kecil. Tetapi yang mau saya latih di sini adalah mental trading Anda. Ingat, win is win. Ya, Toretto bilang win is win. No matter berapa senti pun tetap menang. Jadi nggak masalah, tidak peduli berapa rupiah. Mungkin Anda hanya untung 200.000, nggak masalah. Kalau Anda untung 200.000, lah Anda untung 250.000 setiap jam. Kalau satu hari Anda untung, taruhlah dalam waktu 2 jam trading, Anda untung 500.000 per hari. Artinya, sebulan Anda sudah bisa mengumpulkan 10 juta dengan untung 250.000. Itu satu RDN. Kalau Anda punya 9 RDN, dan berapa Anda bisa dapat? Banyak. Jadi Anda nggak perlu modal yang besar dalam trading. Open sama dengan low, contohnya hari ini CPRO Anda bisa lihat. Open sama dengan high, pasti turun. Jadi ilmu yang saya ajarkan, karena saya dulu ilmu pasti ya, sekolah dulu saya A1, jadi saya suka ilmu itu yang pasti aja, nggak suka yang nggak pasti. Kalau Anda belajar ilmu saham, masih sifatnya prediksi. Kemungkinan naik, kemungkinan turun. Mulai hari ini Anda tinggalkan aja. Kalau ilmuannya aja nggak pasti, masa depan Anda lebih nggak pasti lagi. Ya, jadi open sama dengan low, pasti naik. Open sama dengan high, pasti turun. Anda lihat, pasti ilmu itu. Ya, jadi tinggal Anda berlatih. Memang awalnya Anda nggak akan mahir. Anda perlu cuma benar sekali aja. Mungkin Anda salah berkali-kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali, nggak masalah. Anda cukup benar satu kali. Begitu Anda benar satu kali, artinya mata, otak, jari Anda udah tersinkronis untuk menjadi trader saham. Anda ulang berkali-kali dan setiap hari pasti untung. Setiap hari Anda pasti mahir. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, Anda tidak memerlukan indikator.
Kenapa? Anda hanya memerlukan action price. Indikator adalah second hand information. Dia terjadi setelah market tutup. Padahal di strategi scalping, Anda trading pagi, harus keluar siang, harus keluar sore. Jadi, kenapa Anda harus mau lihat second hand information? Ya. Oke, itu untuk yang scalping ataupun scalper. Strategi yang kedua, yaitu untuk yang investing. Yang investing, sederhana, lebih mudah lagi. Anda cukup cari saham-saham yang ada gap. Semua saham yang ada gap down, Anda beli. Pasti naik. Pada saat Bank BRI ada gap di 4.200, saya mengatakannya sejak Januari bahwa gap ini pasti tertutup. Dan pada saat corona dia terkoreksi hingga 2.000 perak. Nggak ada yang berani beli. Semua berpikir, wah ini nanti bisa turun dalam lagi Pak, COVID belum jelas. Ini bisa nggak ke gocap? Mana mungkin saham BRI ke gocap? Ya, kecuali negara ini sudah bangkrut ataupun ada bencana alam yang besar sama sekali, baru saham itu bisa rontok. Pada saat dia ada gap di 4.200, nggak ada yang mau beli. Dan berapa bulan yang lalu, gap itu sudah tertutup di 4.200. Coba Anda bayangkan apabila Anda beli di harga 2.000 dan dia close the gap di 4.200, berapa profit yang Anda bisa dapat? Ya, saham-saham yang lain banyak yang punya gap, saham-saham bagus. Anda tinggal lihat aplikasi-aplikasi yang banyak menawarkan gap down dan gap up. Ya. Jadi hanya dua strategi itu saja, teman-teman, Bapak Ibu. Saya nggak ngajarin Anda susah-susah, karena ilmu itu terbukti sudah membuat saya sukses di pasar saham, dan terbukti membuat pasif income saya jalan di pasar saham. Saya nggak perlu banyak ilmu, karena prinsipnya trading saham itu gampang. Buy low, sell high. Cuma kadang kita buat susah, kadang kita buat ribet. Akhirnya apa? Kita kegulung di market, akhirnya kita bangkrut, nggak kelihatan sama sekali di market. Saya rasa itu dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Monggo, lebih baik pertanyaan lebih banyak. Ya, terima kasih Pak Fiar. Betul, pertanyaannya banyak sekali. Ini saya sudah merangkum kira-kira ada 10. Ini masih terus berlanjut. Mungkin saya mulai dulu dari pertanyaan dari Bapak Johannes. Begini pertanyaannya Pak, bila beli saham di emiten saham, contohnya misalnya namanya ABCD, lalu suatu saat perusahaan tersebut tutup. Nah, bagaimana dengan investasi yang sudah kita beli? Apakah hilang atau apakah ada mekanisme perlindungan untuk investor? Kemudian pertanyaan yang kedua, saham apa yang sebaiknya kita miliki untuk menghadapi isu tapering dan window dressing di tengah isu pandemi COVID-19 sekarang ini? Dan ini ketiga juga dari Pak Johannes, tentang keamanan bertransaksi saham bila suatu saat sekuritas yang kita miliki mengalami gangguan sehingga tidak bisa bertransaksi jual beli, seperti misalnya kejadian kebakaran yang sempat terjadi kemarin di salah satu gedung di Jakarta juga. Jadi pertanyaannya dari Bapak Johannes terkait mekanisme perlindungan untuk investor, kemudian saham yang perlu dibeli dalam situasi pandemi ini, dan juga terkait keamanan bertransaksi saham. Silakan, Pak Fiar. Oke, pertama yang pertanyaan pertama Pak Johannes ya. Betul. Tentang perusahaan-perusahaan yang delisting. Oke, biasanya tidak ada perusahaan yang serta-merta langsung delisting oleh otoritas, nggak ada. Punya proses yang panjang sekali sebelum delisting. Makanya apabila kita memiliki saham tersebut, kalau kita punya indeks pribadi, kita nggak akan makan kayak orang makan kesurupan. Semua saham yang bergerak kita beli, padahal fundamentalnya nggak bagus. Jadi sebelum saham delisting, biasanya sudah ada peringatan-peringatan dari bursa, dan kita juga harus waspada. Setiap saat harus secara reguler melihat fundamental perusahaan. Apabila kita melihat fundamental perusahaan itu semakin jelek, ya kita
pelan-pelan sudah mulai jualan sebelum dia disuspend, sebelum kemudian nanti dia delisting, dan biasanya sebelum delisting biasanya ada penawaran untuk Anda menjual saham kembali. Tetapi saham yang dijual kembali sudah pasti sangat merugikan pemegang saham. Jadi pada saat kita membeli saham, kita sudah membaca yang namanya disclaimer di dalam prospektus. Dengan membeli saham ini, maka Anda akan berpotensi mengalami keuntungan atau bahkan kerugian, bahkan kehilangan seluruh nilai investasi Anda. Dan Anda udah tanda tangan. Jadi kalau Anda rugi, Anda juga nggak bisa nuntut. Ya, ada orang beli saham di saham A, sahamnya turun, terus dia menuntut, nggak bisa. Di mana dia dirugikan? Dia beli di harga IPO, sahamnya sudah terbang di harga 500. Di 500 dia nggak jual. Terus setelah 500 dia turun lagi di bawah harga IPO. IPO-nya 100, dia turun di 50. Terus dia menuntut ganti rugi. Tidak ada yang menang kasus seperti itu. Karena ya salah Anda. Kenapa waktu di 500 Anda nggak jual? Ya, jadi perusahaan delisting Anda sendiri yang harus waspada. Semua saham yang Anda beli tidak ada yang aman di dunia ini. Anda harus cek satu persatu semua fundamentalnya. Anda harus regular lihat performance-nya, dan setiap tahun ada yang namanya mini expose ataupun expose, public expose. Setiap public expose Anda harus lihat. Di RTI Anda bisa lihat saham-saham apa saja, ataupun di online trading platform Anda bisa lihat saham-saham apa aja yang minggu ini akan ada public expose. Saham apa saja yang ada public expose di minggu depan. Dan bahkan saham yang mau disuspend ataupun sudah disuspend itu ada informasinya. Jadi tentu Anda mengalami kerugian apabila Anda lalai. Anda nggak tahu, bahkan tiba-tiba perusahaan itu udah delisting. Akhirnya ada rugi, nggak bisa beli atau nggak bisa dijual lagi sahamnya. Jadi kira-kira itu pertanyaan untuk saham yang delisting. Terus yang kedua tadi apa, Mbak? Coba diulang. Yang kedua terkait saham apa yang sebaiknya kita miliki untuk menghadapi isu tapering dan window dressing di tengah isu pandemi COVID-19 sekarang, Pak. Oke, saya luruskan dulu ya. Isu apa saham apa yang kita beli untuk menghadapi isu-isu yang ada di market. Yang namanya isu itu sudah seumur peradaban pasar saham. Jadi nggak usah kita pusing dengan isunya. Tapi kita mulai hari ini membeli saham-saham dengan fundamental yang bagus. Contoh saham A, IPO dilepas ke publik 20%. Tapi sekarang kita lihat saham yang di publik udah 60%. That's something wrong. Ya, Anda mulai tinggalin saham-saham kayak gitu. Karena siapa yang menjadi PSP, pemegang saham pengendali perusahaan tersebut? Kalau 60% sahamnya udah dipegang oleh orang lain yang tidak mengendalikan perusahaan itu. That's something wrong. Ya. Terus kemudian kedua, window dressing. Banyak orang ngomong window dressing, tapi nggak ngerti maksudnya window dressing itu apa. Window dressing itu adalah aksi yang dilakukan oleh investor ataupun fund-fund global untuk memperbaiki portfolio mereka. Portfolio mereka dalam 1 tahun mungkin portfolionya minus sekian persen. Floating loss minus sekian persen. Mereka perlu memperbaiki portfolio mereka dengan melakukan window dressing. Apa saja? Mungkin mereka melakukan average price, membeli saham lebih murah lagi supaya harga yang tingginya ter-averaging ke bawah sehingga harga barunya lebih baik. Atau melakukan window dressing, melakukan jual lagi. Kemudian beli lagi yang di bawah. Nah, jadi itulah aksi yang dilakukan oleh investor ataupun fund-fund besar, dan biasa dilakukannya di bulan-bulan yang ada berbernya. Mulai September, mulai Oktober, mulai November, mulai Desember. Nah, sama kalau di dunia nyata, di bulan yang ada berbernya kita nggak boleh mancing, karena di laut itu bergelora sekali ombaknya. Ombak, angin, arus sangat besar. Makanya orang tidak pergi melaut. Sama di saham juga seperti itu. Di bulan yang berber ini, Anda bisa lihat ada saham yang
terbang naik setinggi langit, ada yang ARB yang setiap hari turun. Nah, itulah dinamika window dressing yang dilakukan oleh fund-fund besar. Untuk di tahun depan, Januari, mereka mulai jualan. Jadi kalau akhir tahun ini banyak saham yang ARB, ataupun turun sampai di harga auto reject bawah, jangan lari. Anda beli, Anda masuk. Ya, itulah window dressing. Oke, yang ketiga, kemarin ada terjadi kebakaran, yaitu tentu di luar kemampuan kita dan kemauan kita, dan tentunya merugikan retail, merugikan investor dan lain-lain. Makanya saya bilang 9 RDN tadi, Anda harus buka 9 RDN supaya Anda tidak tergantung dengan satu sekuritas. Karena kemarin kejadian kebakaran kemarin itu tidak semua sekuritas yang bermasalah, hanya beberapa sekuritas yang bermasalah, yang lainnya nggak ada masalah ya. So jadi 9 RDN itu penting. Apabila ada error seperti kemarin dalam sistem perdagangan, Anda bisa tetap secure, aman. Makanya Anda perlu menjual setiap saham yang udah untung, jangan disimpan-simpan. Karena kita nggak tahu kebakaran tiba-tiba kayak kemarin, taruhlah saham Anda udah untung, Anda nggak sempat jual, akhirnya loss lagi. Ya, itu 3 pertanyaan sudah saya jawab. Terima kasih Pak Fiar. Saya pikir tadi pertanyaan yang ketiga juga sudah menjawab untuk pertanyaan dari Mas Imran terkait RDN dan berapa sekuritas yang perlu dibuka begitu. Jadi berikutnya ini saya mencoba merangkum karena cukup banyak pertanyaannya. Ini dia menanyakan tentang open law, Pak Fiar. Jadi ada yang menanyakan apa itu sebenarnya open law, dan kemudian ini teman-teman juga ada yang pernah mencoba, tapi ternyata kemudian merugi katanya. Nah, mungkin bisa dielaborasikan terkait open law ini. Silakan. Oke. Apa itu open sama dengan law? Open sama dengan law adalah konsensus buyer dan seller bahwa hari ini market pasti naik. Oke? Tapi banyak yang mencoba dan banyak yang untung. Tapi ada yang mencoba dan rugi. Dan bilang, Pak Fir, kenapa open sama dengan law saya rugi? Anda boleh bawa semua trade konfirmasi Anda, kasih lihat saya ajarkan siapa yang salah. Ilmunya atau Anda? Kalau ada 100 orang menang, Anda yang kalah, that's your problem. Open sama dengan low, saya selalu bilang, open sama dengan low 1% jual. Kalau Anda punya 9 akun, masing-masing untung 100.000, kalau Anda punya 9 RDN, berarti Anda untung 900.000 hari ini. Tetapi kebanyakan orang rugi main di open sama dengan low, mereka beli open sama dengan low, naik. Contoh hari ini, CPRO. CPRO hari ini terbang 17%. Ya, terbang 17%. Terus Anda nggak jual. Bisa saja nanti menjelang tutup jam 2 dia turun. Bisa saja. Kenapa tidak bisa kan? Terus Anda bilang, kok saya rugi Pak? Karena apa? Saham bukan bis kota yang ngetem nunggu penumpang. Enggak. Saham itu seperti bis patas, cepat terbatas, jadi langsung nggak peduli Anda. Ya, jadi kalau Anda sudah beli open sama dengan low, begitu udah untung 1% jual. Kalau dia naik sampai 5%, alhamdulillah itu bonus. Anda jadi langsung jual. Nah, jadi nggak ada jaminan open sama dengan low, terus sudah 17%, Anda mau pikir, oh ini masih naik nih. Nah, kalau Anda belinya dengan open sama dengan low, terus kemudian seperti CPRO hari ini naik 17%, Anda nggak jual, terus Anda bilang, oh saya mau investing Pak. Artinya Anda nggak konsisten dengan strategi Anda. Anda boleh lakukan itu, tetapi akun A Anda pakai untuk scalping, akun B Anda pakai untuk investing. Jadi yang akun A hari ini harus jual, sebelum market tutup harus jual. Akun B-nya Anda simpan buat besok. Kalau besoknya cuma naik 1% atau 2%, toh juga Anda masih untung, Anda bisa jual lagi. Jadi, the two most damaging human emotion in stock market adalah fear and greed. Takut dan tamak. Orang yang rugi di open sama dengan low dapat dipastikan rakus, tamak.
Makanya Anda dikarungin. Ya. Jadi saran saya, kalau Anda trading open sama dengan low, 1% ambil. Kalau Anda mau untung gede di market, saya sarankan Anda bawa 10 miliar, baru Anda untung gede. Kalau Anda bawa 10 juta, Anda mau untung 100 juta satu hari, artinya Anda kebanyakan minum obat tidur. Jadinya halu. Orang yang sering minum obat tidur tuh suka halusinasi. Modal 10 mau untung 100, nggak mungkin. Sangat nggak mungkin. Ya, jadi Anda harus cek lagi, Anda lihat saham apa saja yang Anda bilang rugi tadi, saya mau lihat. Di mana Anda rugi? Kalau ilmunya yang salah, saya ganti uang Anda. Tapi kalau Anda yang salah, Anda ganti juga 10 kali lipat dari yang saya ganti. Nah, jadi tidak ada open sama dengan low itu merugikan Anda, nggak ada. Semua sudah membuktikan. Anda bisa follow my Instagram, Fear Foundation, dan Anda boleh cek, belajar sama yang sudah berulang-ulang di sana, dan lihat bagaimana the real open sama dengan low itu dipraktekkan. Oke, lanjut. Lanjut, iya. Ini kebetulan sepertinya banyak teman-teman yang kemudian ingin ke lebih dasar lagi nih Pak Fier. Seperti tips and trick yang sangat teknis, seperti misalnya mengecek tentang saham yang baik seperti apa yang kemudian tepat untuk dijadikan investasi, dan kemudian pemilihan-pemilihan seperti sekuritas itu banyak yang menanyakan. Mungkin dari Pak Fier bisa disampaikan seperti apa untuk hal-hal yang dasar seperti ini. Oke, tadi kita harus balik lagi ya ke presentasi yang saya pertama tadi. Strategi Anda harus jelas dulu. Scalping open sama dengan low. Investing gap. Jadi jangan campur aduk. Kalau Anda mau cari perusahaan-perusahaan yang untuk investing, Anda cukup lihat di RTI operating profit-nya saja. Jangan net profit. Kenapa? Kadang net profit itu bisa di-sell. Bisa tinggi, bisa rendah. Tapi kalau saya lebih senang lihat operating profit. Kalau operating profit-nya 500 miliar, Anda udah yakin perusahaan itu bagus. Karena dia bisa making money sampai 500 miliar satu tahun. Kalau net profit bisa tinggi, bisa rendah, itu bisa di-sell kalau menurut pendapat saya. So, saya lebih fokus kepada operating profit. Kalau operating profit udah bagus, Anda bisa masukkan itu menjadi indeks pribadi Anda. Nah, tapi apabila Anda menggunakan strategi scalping, Anda cukup lihat open sama dengan low. Beli, jual, nggak usah disimpan. Karena itu bukan investing, itu nyopet istilahnya kan. Ya, kalau nyopet, masa orang nyopet, saya nyopet ya, saya simpan. Terus besok ternyata polisi tangkap. Oh, kamu yang nyopet kemarin, udah ketangkap duluan. Ya, kalau di saham itu Anda udah dikarungin. Jadi nyopet ya nyopet. Investing ya investing, jangan campur aduk. Jangan kecelakaan. Hari ini saya mau nyopet deh. Begitu udah untung nggak jual, ternyata turun. Setelah turun, Anda menyesal. Langsung Anda salahkan, oh nggak benar nih ilmu Pak Fir. Loh, kamu baru nyoba sekali, saya udah 25 tahun nyobanya kok. Ya, saya udah 25 tahun nyobanya. Dan berhasil. Ya, kalau Anda nggak berhasil, Anda coba praktis, latihan terus. Kenapa? Open sama dengan low, itu bukan sinyal berbayar. Anda nggak bisa beli. Anda sendiri yang harus praktek. Makanya saya selalu mengajarkan, guru terbaik dari ilmu saham itu adalah Anda sendiri. Bukan saya. Ya, saya tidak menyiapkan informasi Telegram, hari ini saham apa yang mau naik. Enggak. Saya nggak jualan sinyal. Open sama dengan low, Anda latih. Kalau Anda latih terus-menerus, pasti untung. Itu aja kuncinya. Berlatih. Kenapa Anda perlu berlatih? Supaya Anda bisa improve. Kalau Anda takut pakai uang beneran, di RTI itu bisa ada juga yang namanya virtual akun. Ya, nah, virtual akun Anda trading pakai virtual akun. Coba, hajar aja 1 lot, 2 lot, nggak apa-apa. Berlatih. Kira-kira itu. Terus saham yang baik tadi yang saya bilang, satu fundamentalnya harus bagus pastinya. Terus kemudian kalau saya lihat operating profit. Pak, kita nggak lihat EBITDA.
Kita nggak lihat debt equity ratio, kita nggak lihat PE ratio dan lain-lain. Come on guys, you hanya beli 10 juta, buat apa lihat banyak-banyak? Kalau beli 100 miliar, orang lihat EBITDA, orang lihat PE ratio, orang lihat PE ratio industri, orang lihat debt equity ratio, orang lihat gearing ratio, semua dihitung. Kenapa? Masuknya gede. Kalau nggak dihitung benaran, takutnya bahaya. Mereka akan loss. Tapi kalau cuma beli 10 juta, operating profit aja. Nggak usah lama-lama. Operating profit 100 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 50 miliar. Selama operating profit masih profit, Anda beli. Tapi ingat, Anda tetap harus waspada. Karena bisnis dinamis. Bisa saja 3 bulan lagi dia rugi. Bisa lagi 6 bulan lagi dia rugi. Jadi Anda jangan juga terbuai. Oh, operating profitnya ini 100 miliar loh Pak. Ya 100 miliar. Tapi ingat, bisnis dinamis. Makanya kita ada di capital market. Supaya Anda juga cara berpikirnya, cara actionnya juga harus dinamis. Kira-kira itu, Bu. Terima kasih, Pak Fier. Nah, berikutnya ini ada dari pertanyaan dari Bapak Joseph Samosir. Yang pertama, apakah semua saham yang sudah masuk dalam daftar indeks, khususnya indeks LQ45, sudah dapat dipastikan memiliki performa bisnis atau masih perlu kita lakukan lagi analisa fundamental? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, pandangan Bapak Fier mengenai ini kecenderungan masyarakat yang lebih tertarik dengan cryptocurrency daripada investasi di pasar modal. Bagaimana menurut Pak Fier? Silakan. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah saham-saham LQ45 itu sudah baik? Kalau versi cara penyusunan LQ45 berdasarkan apa yang menjadi standar bursa, rasa-rasanya menurut saya itu untuk kepentingan bursa aja. Kenapa? LQ45 dipilih satu saham yang market cap-nya gede, ya, perusahaannya gede. Tetapi Anda lihat, tidak semua saham LQ45 bergerak tiap hari. Artinya dia tidak liquid. Buat apa kita masuk di saham yang tidak liquid? Nah, jadi LQ45 bagi saya bagus untuk beberapa, tetapi beberapa sleeping beauty. Contoh BRI ya gerak terus, setiap hari gerak. Kenapa? Banyak yang trading di situ. Saya tiap hari dagang di situ, teman-teman juga dagang di situ, banyak. Makanya sahamnya rame. Nah, kalau saham yang nggak rame, nggak dagang, ya buat apa? Walaupun dia masuk LQ45. Daripada Anda mengikuti indeks yang dibuat untuk kepentingan mereka, bursa punya kepentingan karena dia harus membuat yang namanya parameter ataupun ekonomi, ya, parameter bursa di setiap negara harus punya indeks. Makanya dia pilih yang besar-besar. Makanya Anda lihat, apabila satu hari 3 indeks besar itu turun, IHSG pasti turun. BCA merah, BRI merah, Mandiri merah, pasti IHSG merah. Nah, itu saja yang menjadi parameter untuk LQ45. Nah, Anda sebagai pribadi, Anda punya kemampuan. Rata-rata kalau Anda sekolah bisa baca tulis, bisa ngerti, oh ini ya Pak Fir bilang operating profit. Bapak lihat di key statistik di RTI, lihat sahamnya, oh lihat, oh operating profitnya sekian. Salesnya penjualan sekian. Oh nggak bagus nih, oh bagus nih. Anda belajar memilih. Nah, coba beli pakai akun virtual dulu, kalau nggak berani pakai uang beneran ya. Nah, jadi itu menurut pandangan saya. Terus kemudian apa pendapat saya tentang cryptocurrency? Saya dari kecil mulai main gambaran, semua taruhan saya main. Jadi jangankan cryptocurrency, plat nomor mobil lewat aja saya suka ikut taruhan teman-teman. Jadi bagi saya semua yang bisa jadi duit, kita, bagi saya jalani. Saya sejak cryptocurrency diperkenalkan, saya udah 8 kali menang. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Sampai sekarang saya udah withdraw semua. Karena saya tinggal tunggu kan. Kalau dia rontok,
ya kita beli lagi di bawah. Kalau cryptocurrency-nya bubar, ya kita bubar aja. Nah, tapi that's the good news. Akhir tahun ini, dan mungkin tahun depan, Indonesia sudah punya bursa kripto. Nah, kalau sampai bursa kripto buka, Anda juga bisa memiliki pilihan lain selain saham. Main kripto juga. Kan banyak juga selain kripto, ada forex, kemudian ada indeks, ada gold, banyak derivatif yang lainnya, turunan-turunan dari saham. Tinggal Anda belajar lebih baik, karena seperti di kripto ataupun di forex contoh, dan di indeks, Anda trading dengan leverage. Hati-hati, Anda punya 1M, Anda bisa trading 10M. Kalau di saham Anda rugi, Anda masih pegang kertasnya. Kalau di forex Anda rugi, Anda bisa bukan hanya sekedar loss, tapi juga overloss. Artinya kalau Anda overloss makin dalam, nggak ada batasannya, Anda harus membayar semua overloss Anda itu lunas. Akhirnya Anda bisa bangkrut. Itu aja dari saya. Baik, semoga bisa menjawab. Nah, ini kemudian berikutnya tentang psikologis, Pak Fiar. Sebenarnya saya juga menemukan itu di buku biografi Bapak. Jadi ada yang menanyakan dari Saudara Abdullah Ali, bagaimana tips dan trik mempersiapkan psikologis menghadapi fluktuasi harga saham. Dan kemudian juga ada yang menanyakan, jika sudah cuan di satu saham, apakah saham tersebut ditinggalkan saja untuk menjaga psikologi atau bagaimana? Ini pertanyaan dari Bapak Dani. Silakan, Pak. Oke, psikologis. Pada saat kita masuk di saham, yang dihajar pertama adalah apa? Psikologis. Makanya di saham itu ada namanya propaganda psikologis. Contoh, harga naik kenapa warnanya hijau? Harga turun kenapa warnanya merah? Harga sideways kenapa warnanya kuning? Warna saja sudah merusak psikologis Anda. Dan Anda harus tahu bahwa pada saat Anda trading saham, logika Anda digiring untuk Anda menggunakan emosi dalam membeli. Karena kalau Anda menggunakan logika, pasti Anda nggak akan beli saham itu. Setelah Anda pikir-pikir, setelah Anda lihat fundamentalnya, banyak sekali pertimbangan, akhirnya Anda juga nggak akan beli. Makanya dirusak dengan psikologis Anda. Logika Anda dirusak. Ternyata harga sahamnya naik terus. Waduh, kemarin saya ragu, dia naik. Besoknya naik lagi. Besoknya lagi, naik lagi. Akhirnya psikologis Anda terganggu, emosi Anda terganggu, Anda beli. Begitu Anda beli, nyangkut. Turun dia. Itulah yang namanya propaganda psikologis. Nah, di mana Anda bisa lihat propaganda psikologis setiap hari? Di market, harga merah, kuning, hijau. Itu udah propaganda psikologis. So, jadi jangan sampai Anda terpengaruh dengan psikologis itu. Bagaimana Anda menyiapkan psikologis itu? Ya tadi, 1, 9 RDN, batasi imajinasimu yang tidak pernah terbatas. Makanya saya menyarankan membangun psikologis pemenang, yaitu dengan 1% tadi. Kalau Anda sudah menang 1%, Anda jual. Bukan kecil besarnya. 1% kalau modal 10 juta sama modal 100 juta beda. Tetapi Anda nggak mungkin masuk untung 1% dengan modal 100 juta dulu. Akhirnya Anda kalah, mental Anda nggak siap. Jadi Anda coba dulu 10 juta. Tapi kalau Anda punya 100 juta, Anda isi di 9 RDN, Anda punya 9 RDN berarti 90 juta. 10 jutanya masih taruh di bank. Kalau 90 juta ini habis sama sekali, Anda masih ada uang untuk beli makanan 10 juta tadi. Ya, jadi bagaimana mengatur psikologis Anda bisa lihat di Instagram saya, bagaimana membangun 9 RDN. Buka 9 RDN supaya Anda bisa terkontrol psikologisnya. Contoh sederhana, kenapa nanti Anda modal 10 juta, Anda untung terus. Tapi begitu modalnya 100 juta, 200 juta, Anda boncos, kalah terus. Nah, itu kenapa? Psikologis Anda terganggu. Kalau tadi Anda 10 juta, mau beli lebih, Anda nafsu, taruhlah Anda nafsu, jegret, Anda mau beli 1000 lot. Ternyata Anda main 10 juta itu masih pakai seat belt, ada rem tangannya.
Begitu Anda mau beli 1.000 lot, di layarnya tertulis insufficient fund. Artinya nggak cukup modalnya kan, batal, nggak jadi beli. Jadi Anda tidak jadi beli karena tidak ada duitnya. Tapi kalau Anda punya duit 100 juta, Anda hajar 100 lot, bisa. Hajar lagi 1.000 lot, bisa. Begitu Anda hajar 5.000 lot, nyangkut. Nah, itulah yang membuat psikologis kita rusak di pasar. Kenapa? Pasar setiap hari selalu aim-nya, goal-nya adalah merusak logika Anda, digiring menjadi emosi. Sehingga semua keputusan beli Anda dan jual Anda menggunakan emosi. Nah, disitulah Anda kalah. Baik, begitu pentingnya ternyata ya untuk psikologis di bidang pasar saham ini. Kemudian saya menemukan satu hal yang menarik, Pak Fiar, di sini. Ternyata rupanya ada yang masih kuliah di sini. Jadi ini menanyakan untuk mahasiswa, sarannya dari Pak Fiar seperti apa untuk mengetahui bahwa sebuah saham memiliki fundamental yang bagus dan memiliki price to book value yang bagus, tapi terjangkau untuk mahasiswa. Oke. Waktu saham CPRO 50 perak, semua menghina. Disangkanya, wah Pak Fir ini pom-pom, jago pom-pom juga ya. No. Saya nggak perlu pom-pom menggerakkan saham. Setiap hari 30% IHSG itu ada di grup kita. Jadi saya nggak perlu pom-pom. So jadi, waktu harga saham itu 50 perak, saya bilang ini adalah mutiara yang terpendam. Perusahaan untung 2,2 triliun setahun. Operating profit 500 miliar. Masa nggak mau dibeli? Sementara usaha sejenis yang sama dengan CPRO adalah Cepin. Caron Pokpan. Harganya sudah 6.000. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda sanggup beli yang 6.000? Loh, saya ajarkan yang murah, berkualitas, ini sama aja beli Mercy, harga Avanza. Sedangkan sini Mercy. Mau beli yang mana? Kalau Anda beli 6.000 ke 50 perak, itu potensi jatuhnya dari 6.000 ke 50 perak jauh sekali. Kalau di sini Anda pakai 100 juta, beli 6.000, kalau dia turun di 50 perak, Anda tinggal pakai sendal jepit, habis uang Anda. Makanya saya mengajarkan untuk para mahasiswa dan para retail khususnya, retail yang benar retail ya, karena banyak juga retail yang sok sultan, mau beli sahamnya yang mahal-mahal, akhirnya nyangkut. Kalau saya ngajarin ilmu ini, makanya ilmu saya itu konsisten cuan 20% dengan modal kecil. Nah, saya mengajarkan beli nih, CPRO 50 perak. Kalau dia separuhnya lah dari Cepin, 3.000 perak, Anda udah untung berapa ribu persen? Taruhlah nggak sampai 3.000 perak, diskon lagi 1.500. Ya lumayan, modal 50 perak, untung 1.500 atau untung 1.000 perak. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Kalau Anda yakin fundamentalnya bagus, just fine. Ya, jangan ragu-ragu. Nah, contoh kemarin CPRO 2 hari lalu, minggu lalu ARB nggak ada yang beli, begitu naik terbang sampai 125 dibeli, begitu dibeli nyangkut, maki-maki turun. Nah, kemarin turun ARB lagi 2 hari nggak dibeli, nah, hari ini terbang baru beli ini. Nah, sementara yang beli 90 udah jualan hari ini. Nah, besok kalau dia naik lagi baru dikejar lagi. Nah, nanti Anda nggak selesai hidup di saham tapi nggak punya mentalitas ataupun psikologis yang bisa Anda kontrol. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih, Pak Fiar. Nah, berikutnya ini ada menanyakan cukup menarik menurut saya dari Fari, saudara Fari. Terkait saham teknologi, beliau menanyakan apakah saham teknologi yang ada sekarang ini masih berprospek untuk naik. Menurut Pak Fiar seperti apa? Oke, apapun sahamnya, mau teknologi, batu bara, fast moving consumer good, properti, manufaktur, dan lain-lain, Anda abaikan dulu lah. Anda lihat fundamentalnya.
Kalau fundamentalnya bagus, pedagang ataupun market maker pasti masuk. Kenapa? Kerjanya market maker itu ya dagang setiap hari. Tapi pada saat dagang, mereka juga hitung-hitungan. Kalau mereka masuk di saham ini, fundamentalnya bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau kita masuk di saham ini, kita diguyur oleh emitennya juga, ya mereka juga takut. Saya pernah nyangkut di satu saham, itu sampai 7 tahun. Dan nggak kecil saya nyangkut. Nah, itu, tapi karena saham itu bagus, akhirnya tahun ke-7 akhir saya bisa keluar. So, jadi tidak usah lagi fokus di industri, teknologi kah, apakah, begitu dia udah masuk melantai, dia sudah menjadi target semua investor, semua pedagang saham. Jadi Anda tinggal tunggu, Anda beli pasti naik. Ya sama seperti Caron Pokpan, harganya udah 50 perak kan akan naik sendiri, karena orang juga ngitung, ini murah sekali. Ini seperti Anda beli berlian yang lagi terpendam di dalam lumpur, tidak diperhatikan orang. Kira-kira gitu Pak Ari. Baik, ini berikutnya saya akan ke pertanyaan dari Bapak Adrian Wijaya. Kita akan sekali lagi sedikit kembali ke LQ45, Pak Fiar. Jadi beliau menanyakan mana yang lebih bagus dan menguntungkan bila trading saham LQ45 ataukah saham syariah? Dan apa perbedaannya antara saham LQ45 dan saham syariah? Oke Pak, saham apapun Pak, yang penting adalah likuiditas. Saham market cap gede, untung gede, nggak liquid, ya buat apa? Kecuali Bapak dapat harga murah. Seperti CPRO, Bapak beli 50 perak, kan simpan aja. BRIS, Bapak simpan aja. Kalau target kedepannya BRIS adalah menjadi bank syariah terbesar di Asia, ya Bapak tinggal hitung-hitungan aja. Kalau dia menjadi bank syariah terbesar di Asia, dengan valuasi yang more or less dengan BCA, ya nggak ada salahnya Bapak invest sekarang kalau nanti sahamnya naik ke 10.000 sampai 30.000 kan. So, jadi yang paling penting, Bapak lihat bukan hanya sekedar dia masuk di LQ45. LQ45 market cap gede dia masuk LQ45. Tetapi kalau tingkat likuiditasnya tidak rame, artinya dia cewek cantik. Tapi cewek cantik yang nggak laku. Ya, nggak ada yang mau ngawinin dia, nggak ada yang mau ngajak dating dia, nggak ada yang mau pacaran sama dia. Kenapa? Mungkin dia judes ataupun dia tidak punya kepribadian yang baik. Kira-kira seperti itulah analoginya. Jadi bukan hanya sekedar market cap besar ataupun masuk LQ45, tapi kalau nggak gerak, ya buat apa? Bapak coba list, buat riset kecil. Semua saham LQ45, siapa yang gerak setiap hari? Nggak semua, Pak. Makanya, cara membuat indeks kita, saya boleh koreksi bursa kurang tepat. Karena apa? Indeks LQ45 tidak dibuat seperti klasemen sepak bola. Kalau saya akan buat seperti klasemen sepak bola. Ada blue chip, ada mid cap, ada small cap. Saham small cap bisa naik menjadi mid cap. Saham mid cap bisa menaik menjadi blue chip. Tapi saham blue chip bisa juga turun menjadi mid cap ataukah menjadi small cap. Kenapa? Anda kalau tidak bisa mempertahankan tingkat likuiditas kita berada di level A, Anda terdiskualifikasi turun kelas. Supaya mereka tidak memberatkan. Makanya kenapa IHSG kita lama sekali naik, tidak bisa naik cepat karena itu. Yang bergerak setiap hari cuma 5-10. Yang 40-nya tidur. Bagaimana indeks kita mau terbang? Artinya beban kita terlalu berat, sedangkan mover penggeraknya nggak banyak. Kira-kira seperti itu Pak Awe. Baik, semoga bisa menjawab. Sekali lagi mungkin saya akan mengingatkan sebentar kepada teman-teman audiens di sini bahwa di chat bisa dilihat sudah ada tautan pembelian buku untuk buku Fiar Abdul Jamal Legenda Pasar Modal Indonesia Bertarung di Tengah Badai. Ini dari harga normal Rp142.500 hari ini menjadi Rp106.875. Jadi silakan diperiksa dan
bisa langsung diklik tautannya agar mendapatkan buku yang luar biasa ini. Nah, kemudian saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait ini. Mungkin saya akan memilih karena cukup banyak. Jadi ini ya, dari Ibu Irina. Terkadang ada perusahaan yang fundamentalnya bagus, tapi ternyata di delisting karena ada dugaan manipulasi laporan keuangan. Nah, bagaimana Pak Fier? Apakah mungkin pernah punya pengalaman bertemu dengan kasus seperti ini atau seperti apa? Oke, saya jarang sekali melihat perusahaan yang fundamentalnya bagus terus voluntary delisting ataupun delisting dari saham karena kena sanksi bursa. Sepengetahuan saya, ada satu dulu perusahaan yang paling bagus, Golden Mississippi, yaitu Aqua. Itu bagus sekali. Sebelum dia dibeli oleh Danone, dia melakukan yang namanya voluntary delisting. Dari go public menjadi go private. Jadi dia kembali menjadi go private. Itu bagus. Karena apa? Dia perusahaan yang sehat. Dan kemudian memilih jadi delisting. Tapi kebanyakan yang delisting sekarang, itu bukan voluntary delisting. Malah didepak benaran dari bursa karena tidak perform, ya, bahkan tidak submit laporan keuangan. Mereka pokoknya melanggarlah aturan-aturan bursa. Jadi kalau kasusnya seperti tadi yang Aqua, justru kita itu dikembalikan duitnya. Karena mereka ada program buyback, semua sahamnya dibeli balik. Saya pernah mengalami itu, saham kita dibeli balik oleh mereka sebelum mereka delisting. Nah, kalau yang delistingnya force delisting dari bursa, ya biasanya kabur begitu aja. Uang Anda hilang, nggak ada kelihatan kemana. Kira-kira itu, Bu. Jadi jarang, nggak ada itu saya lihat fundamental bagus delisting ataupun force delisting, nggak ada. Kalau voluntary delisting ada, yaitu Golden Mississippi waktu itu Aqua. Baik, kira-kira seperti itu ya Ibu Irina, semoga bisa menjawab. Nah, kemudian dari Bapak Budi, ini tadi pertanyaannya terkait emosional sudah kita bahas. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Pak Fier mengenai trading robot? Dan kemudian yang ketiga, ada sekarang banyak grup-grup VVIP seperti Belvin. Menurut Bapak Fier, tanggapan pom-poman Belvin seperti apa? Oke, bagus pertanyaannya. Pertama yang saya akan bahas adalah trading robot. Trading robot, satu, kita lihat dari sisi positif dan sisi negatif. Ya, sisi positif, robot kalau udah disetting untung 5%, dia pasti jual. Kalau manusia belum tentu. Walaupun saya mengajarkan untung 1% jual, banyak yang nakal. Begitu udah 1% pura-pura nggak lihat. Begitu nggak lihat, naik udah 3%. Begitu udah 3%, pura-pura kerja, pura-pura ambil air, naik 5%. Nah, begitu udah 10%, nggak dijual juga. Begitu udah turun, baru nyesel. Baru ngomongnya, tahu gitu gue jual, tahu gitu gue jual. Nggak bisa. Jadi itu sisi positif robot, ya seperti itu. Tapi sisi negatif robot, dia tidak punya emosi. Jadi dia disetting, diprogram berdasarkan 6 angka. Untung 5% jual, rugi 5% jual, cut, kayak gitu. Nah, tetapi Anda juga harus berpikir 2 kali. Kalau yang jualan robot itu bisa hebat, kenapa dia nggak pakai robotnya? Kenapa dia nggak ciptakan robot itu banyak untuk menjadi mesin uang dia? Kenapa harus Anda yang menjadi kelinci percobaannya? Kalau saya nggak mau. Saya sudah pernah coba robot-robot itu, karena saya juga tidak mau membuat satu penilaian tanpa saya coba. Saya coba pakai robot di Forex. Ternyata ya beberapa ya banyak yang menipu juga. Beberapa ada yang benar, tetapi ya settingan kembali tadi, settingan robot ya nggak bisa kita paksakan. Kalau dia disetting umpamanya 5%, dia harus cut loss. Ternyata ada kejadian yang luar biasa seperti panic selling,
akhirnya harganya hektik, dia nggak bisa jual, akhirnya kejualnya di ruginya udah 50%. Bisa terjadi. Jadi itulah konsekuensi menggunakan robot. Balik lagi, Tuhan sudah menciptakan kita dengan akal. Pakailah akal kita, pakailah kemampuan mata, kemampuan otak, dan kecepatan jari kita untuk trading. Jangan malas. Ya, sekali lagi, nggak ada orang yang bisa kaya instan dengan malas. Orang miskin itu sifatnya sementara. Ya, dia bisa jadi kaya. Dan orang miskin tidak identik dengan bodoh. Yang identik dengan bodoh itu orang malas. Kalau udah bodoh, malas lagi, selesailah hidupnya. Ya, jadi kalau Anda sekarang belum berhasil, Anda masih miskin, masih susah, jangan khawatir. Selama Anda punya kemauan, Anda rajin, Anda bisa. Tapi kalau Anda udah bodoh, malas, dah selesai dah. Hancur aja udah hidup Anda, udah tinggal tunggu waktu. Ya, jadi Anda tetap semangat. Terus kemudian Pak Fir, gimana pendapat Pak Fir tentang grup-grup VIP? Tidak ada yang salah, bahkan saya sudah membahas tentang Belvin di grup saya. Tidak ada yang salah dari Belvin. Yang salah itu Anda mau ikut dia, Anda mau percaya dia, dan Anda percaya 100%. Anda boleh ikut grup dia. Semua saham yang dipom-pom dia Anda beli. Tapi problemnya Anda juga mau untung yang gede. Terus Anda terpengaruh. Hey guys, belum 30 menit, 300 juta. Hey guys, belum 30 menit, 5M. Anda modalnya 10 juta, nggak mungkin. Ya, jadi nggak ada yang salah. Apapun di dunia ini nggak ada yang salah. Masalahnya yang salah itu Anda kok mau ikut. Ya, di dunia ini jangan pernah percaya 100%. Even kepada saya, Anda juga nggak usah percaya. Anda percaya pada diri Anda sendiri. Jadi nggak ada masalah, grup apapun banyak. Jangankan grup Belvin, ya, itu yang namanya grup arisan juga banyak yang nipu. Ya, investasi bodong juga banyak yang nipu. Banyak juga yang ikut. Dan yang ikut juga bukan level-level orang nggak pendidikan, bahkan udah doktor, ya, pendidikannya tinggi, malah ikut dan bisa ketipu. Kenapa? Karena uang bisa merubah sifat ataupun karakter orang. Di dalam buku saya Anda boleh baca, ujilah temanmu dengan uang. Karakter aslinya pasti kelihatan. Karakter aslinya pasti muncul. Makanya paling mudah nipu orang di dunia ini, kasih iming-iming. Anda lihat banyak grup Telegram. Investasi 5 juta, dapat 30 juta. Dari mana? Ya, kita nggak tahu investasinya dia di mana. Di dunia ini yang bisa bawa double digit return hanya dua. Pertama, pasar modal. Kedua, kasino. Ya, kalau ada orang bilang, oke, ini kita menanam kebun kurma, untung sekian, investasi 100 juta, untung sekian. Pikir dong pakai logika. Mana bisa kurma tumbuh di Indonesia? Di rumah saya ada pohon kurma. Berguguran, jatuh buahnya, tapi nggak bisa matang. Kenapa? Panasnya nggak cukup. Terus kita percaya kurma ditanam di Bogor. Beli lagi kita. Oh, ini buat investasi, Pak, menjelang pensiun. Benar. Menjelang pensiun habis semua duitnya. Nah, jadi tidak ada yang salah dengan grup apapun, karena grup Belvin itu grup berbayar di saham. Tapi grup berbayar di tempat lain seperti arisan, investasi bodong juga banyak. Yang masalah itu yang ikut. Yang masalah itu yang mau percaya. Nah, jadi Anda nggak usah percaya. Ya, kalau Anda nggak percaya, Anda percaya pada diri Anda bisa buka RDN, bisa beli saham tanpa perantara, kenapa mesti ikut? Ya, kalau umpamanya sederhana aja, kalau ada grup berbayar seperti itu, kalau dia untung gede, ngapain dia pakai grup berbayar? Artinya modalnya sedikit untuk menggerakkan. Ya, menggerakkan saham sedikit. Paling juga bisa yang saham-saham gorengan itu. Makanya di
training saya yang minggu lalu, saya menyebutkan mana yang Bandar Kere, mana yang Bandar Sultan itu kelihatan jelas. Kira-kira itu, Bu. Baik, ini dari Ibu Melisa juga menanyakan, Pak, kalau mau gabung grup Bapak gimana caranya? Mungkin bisa diinformasikan, Pak Fier. Oke, lagi-lagi yang saya sampaikan di sini, saya tidak punya grup apapun. Tidak ada grup WA, tidak ada grup Telegram, nggak ada. Semua belajar melalui Instagram saya. Kenapa? Saya ingin mengenal murid saya juga. Kalau di WA, IG, semua palsu. Akun palsu, foto palsu. Nanti kalau diminta fotonya, alasan, Pak, saya nggak bisa pakai foto, Pak. Nggak boleh, dan lain-lain. Banyak sekali alasan. Jadi saya senang Instagram. Instagram kita berinteraksi. Saya tahu Anda bisa tanya, saya jawab, kayak gitu. Dan kalau mau ikut grup, biasanya seperti kemarin di Bogor, itu ada postingan di IG saya, mereka berkumpul 50 orang, mereka bikin grup sendiri, terus kemudian mereka menyewa gedung untuk training, mereka undang saya datang ngajarin. Itu aja. Jadi saya nggak buka kelas berbayar, bahkan training saya gratis kok. Anda datang panggil saya untuk berikan training, saya datang dengan ikhlas dan sukarela dan gratis. Jadi saya nggak punya grup. Ya, jadi jangan salah, saya nggak punya grup. Anda bikin grup sendiri. Kumpulkan teman-teman 50 orang, Anda buat grup. Dan kemarin yang di Bogor, sekarang udah nambah. Grupnya udah nambah lebih dari 100 sekarang. Setelah training itu banyak yang bergabung lagi. Mereka bikinlah komunitas sendiri. Karena saya tidak mau mengelola itu, waktu saya udah nggak ada. Saya takut bikin grup WA, Telegram, saya nggak balas juga nanti kasihan Anda menunggu jawaban saya. Kira-kira itu, Bu. Baik, seperti itu Ibu Melisa dan juga teman-teman dan Ibu Bapak audiens. Jadi kalau misalnya ingin mengundang Pak Fier, jadi luar biasa ternyata beliau akan menyampaikan atau membagikan ilmunya secara cuma-cuma. Jadi nanti kalau misalnya, ini tentu saja masih banyak pertanyaan yang mohon maaf sekali belum bisa dijawab, karena waktu kita terbatas. Jadi nanti kalau misalnya Ibu dan Bapak di sini setelah diskusi mau mungkin bisa langsung tektokan melalui inbox di sini, dan kemudian membentuk grup dan mengundang Pak Fier. Nah, karena sekali lagi mohon maaf waktu kita terbatas, mungkin saya akan meminta kesimpulan dari Pak Fier. Mungkin pesan terakhir penutup kepada para audiens di sini untuk ini seperti tajuk kita pada hari ini, merancang dan kemudian membeli saham untuk investasi jangka panjang. Seperti apa pesan dari Pak Fier? Oke, teman-teman semua. Saya mau yakinkan kepada Anda bahwa Anda bisa hidup dari industri ini. Sangat bisa. Bahkan adik saya yang otaknya bebal sekalipun, susah diatur, susah diajarin. Cuma dia perlu waktu lebih lama lah, 6 bulan. Bisa dengan modal 25 juta, sekarang dia bisa dapat untung 5 juta. Ya lumayan buat kehidupan dia. Pelan-pelan dia akan tingkatkan. So, jadi Anda harus yakin pada kemampuan Anda. Jangan percaya buku. Jangan percaya cerita. That's all guidance for you. Ya, Anda yang lebih baik dari semuanya. Pelajari semua. Lihat di Instagram saya bagaimana Rudi, adik saya, belajar saham otodidak. Tidak saya ajarin. Saya hanya kasih kisi-kisi dan dia lakukan. Kalau tadi Ilham, adik saya, sebulan bisa 5 juta, Rudi itu sekarang setiap bulan bisa 50 juta. Kan lumayan. Padahal dulu dia nge-grab. Padahal dulu bawa Grab. Ya, bisa sekarang 50 juta. Kenapa? Setiap hari dia pantengin, setiap hari dia lihat open sama dengan low, setiap hari dia lihat pergerakan running trade. Jadi, Anda pasti bisa. Anda jangan ragu, ini marketplace yang bisa menjadi tempat Anda untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga Anda. So, pesan saya, percaya diri sendiri, belajar, dan yang paling penting tadi berdoa. Ya, berdoa pada Tuhan. Saya mau kasih closing statement saya terakhir. 98% yang Anda pikirkan pasti terjadi dalam hidup Anda.
98% yang Anda pikirkan pasti terjadi dalam hidup Anda. Anda hanya perlu 2%, 1% pertamanya Anda perlu membuat keputusan. Keputusan apa? Anda mau kaya, Anda mau sukses, Anda mau apapun. Anda putuskan dulu. Kalau Anda sudah putuskan, 1% sisanya, biarkan Tuhan yang bekerja untuk Anda. Karena kesempatan itu akan datang dengan sendirinya begitu Anda putuskan. Kalau Anda tidak pernah memutuskan, Anda tidak akan kemana-mana. Ingat pesan saya tadi, 98% yang Anda pikirkan pasti terjadi dalam hidup Anda. Terus kemudian kalau sekarang Anda memikirkan, satu saat Anda punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya tabungan, punya segalanya, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Anda harus tahu, Tuhan sedang berbicara dengan Anda. Tapi Anda kadang mengabaikan itu semua. Jadi kalau Anda hari ini ikut dalam acara webinar ini, Anda harus tahu, Anda bukan datang accident. Tuhan sudah mengirim Anda untuk belajar dengan saya, untuk Anda sukses. Di luaran sana banyak yang bilang, oke, 1 bulan saya sudah bisa beli mobil mewah. Come on guys, kamu baru 1 bulan. Belum tentu tahun kedua, belum tentu tahun ketiga, Anda masih ada di industri saham ini. So, jadi, belajar, ingat pesan-pesan saya tadi, Anda pasti bisa. Itu dari saya. Terima kasih banyak, luar biasa Pak Fier. Jadi sebelum Ibu dan Bapak meninggalkan tempat, jangan pergi dulu karena setelah ini masih ada pemutaran hadiah untuk teman-teman yang beruntung 3 orang pada hari ini. Jadi mungkin sekali lagi terima kasih kepada Pak Fier dan juga pertanyaan dari Ibu Bapak yang belum bisa saya sampaikan semuanya. Nah, mungkin saya bisa minta bantuan dari panitia untuk menampilkan roda keberuntungannya. Jadi ini sudah sampai pada saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan memutar roda keberuntungan untuk mengundi audiens yang beruntung untuk mendapatkan voucher gratis baca e-book terbitan Obor sepuasnya selama 1 bulan. Baik, silakan diputar untuk pemenang yang pertama. Stop. Yang beruntung untuk pemenang pertama adalah Saudara Farid Mujionov. Selamat. Kemudian yang kedua. Stop. Selamat kepada Saudara Arlan Medianzah Valendri. Baik, yang terakhir, kita putar lagi. Stop. Dan pemenang yang ketiga, selamat kepada Marcelino Chandrawijaya. Jadi selamat atas keberuntungannya pada hari ini dan nanti akan dihubungi oleh teman-teman panitia Obor untuk penyerahan hadiahnya. Dan bagi teman-teman yang belum beruntung, tapi tetap jangan lupa karena hari ini ada ada harga khusus untuk buku Fier Abdul Jamal Legenda Pasar Modal Indonesia, yakni diskon sebesar 25%. Dan selain itu teman-teman, ini juga ada kabar baik lain, bahwa Pustaka Obor Indonesia akan hadir dalam event Indonesia International Book Fair di Jakarta. Pasti teman-teman udah kangen banget dengan book fair karena selama ini pandemi belum ada book fair sama sekali dan ini Yayasan Obor kembali mengadakannya di Jakarta Convention Center mulai tanggal 8 sampai 12 Desember 2021. Dan di sana pasti teman-teman akan mendapatkan promo menarik saat IBF ini berlangsung. Jadi jangan lupa ke sana juga dan menemukan buku-buku yang berharga dari terbitan Obor. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fier atas waktunya dan ilmunya yang telah diberikan kepada kami semua. Dan saya lihat tadi di kolom chat Zoom juga sudah pada bertukar kontak. Jadi ini sepertinya akan berlanjut ke dalam diskusi-diskusi berikutnya. Dan juga kepada Ibu Bapak audiens yang telah terlibat dan dalam diskusi ini. Jangan lupa masih ada serangkaian diskusi buku di Oborfest 2021 dan informasi terkait promo dan juga rangkaian acara Oborfest ini bisa Ibu Bapak cek melalui akun Instagram Yayasan Pustaka Obor @pustakaobor_id.
Dan begitu pun juga terkait kalau misalnya tadi masih ingin menekuni lagi ilmu-ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fiar, bisa di-follow di Instagramnya Fiar Foundations. Di akhir kata, saya Dianita Kusuma Pertiwi undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fiar. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Fir. Ya, Mbak terima Dian. kasih semuanya. Terima kasih.